Halo Sobat Kasen, jumpa lagi di YouTube channel Kasen Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini Kasen akan memberikan tutorial bagaimana cara setting pillar mode ya pada printer Kasen DT640. Nah, pertama-tama kalian pastikan sudah mendapatkan pillarnya ya. Di sini, ini sebuah tool pillarnya. Bisa didapatkan pada dus bawaan, dus kemasan printer Kasen DT640. Nah, buat kalian yang masih belum mendapatkan ini, kalian bisa saja kontak ke Kasennya ya, atau ke dealer-dealer Kasen. Nah, untuk cara tutorial selanjutnya langsung saja seperti berikut ini. Oke, berikut cara setting mode pillar pada Kasen DT640 ya. Pertama, pastikan kalian sudah berhasil untuk menginstal instalasi driver Kasen DT640 pada perangkat komputer ya. Kali ini Kasen menggunakan operating system Windows 11 ya. Untuk mengecek sudah berhasil atau tidaknya, kalian bisa colokkan kabel USB, kemudian printer on. Kita akan cek ke kontrol panel ya. Untuk lebih mudahnya bisa ketik saja kontrol panel di Windows 11 di sini. Kemudian view device and printer, view more device. Scroll ke bawah, ini more device printer and setting ya. Nah, di sini driver printer sudah terdeteksi. Nah, kita akan melakukan tes print Windows untuk memastikan koneksi sudah berhasil. Nah, ini printer sudah bisa komunikasi dengan perangkat komputer. Kita pastikan dulu printer bekerja di mode apa dan dalam mode apa. Caranya gimana? Ya, ini cara save test print pada printer Kasen DT640 ya, yaitu tekan fit 2 kali berurutan. Nah, printer akan printing save test print ya. Nah, di sini ada berbagai macam informasi ya, pastikan di sini. Kita akan merubah label fill now ini menjadi yes ya. Ketika label fill sama dengan no, ini berarti belum bekerja untuk pillar modenya ya. Oke, lanjut. Untuk tool yang disiapkan, kalian bisa download pada website Kasen ya, www.kasen.com.tw. kemudian pada produk barcode printer, kemudian cari DT640. Scroll ke bawah, kalian pilih tool printer. Ya, di sini akan redirect ke printer tool. Kalian tinggal download saja. Nah, Kasen sudah mendownload driver dan printer setting sebelumnya ya. Nah, di sini. Kemudian kita klik kanan, kita ekstrak terlebih dahulu untuk toolnya. Printer setting DT640 ini klik kanan, kita ekstrak yang menggunakan software ekstraktor yang kali ini menggunakan WinRAR. Kita ekstrak. Nah, di sini printer setting ya. Caranya bagaimana ya? Di sini ada printer setting _n_as ini. Kalian klik kanan terlebih dahulu. Ya, jangan lupa untuk menjalankan pada mode administrator ya, run as administrator. Nah, kita bisa besarkan saja, maksimis. Nah, di sini pada mode label ya, kalian pilih. Pastikan USB sudah terkoneksi dan jangan menancapkan atau menghubungkan USB printer yang lain ya, hanya satu printer DT640. Nah, kita nanti akan set unprintable when paper not take out ya. Maksudnya bagaimana? Jadi printer tidak bisa ngeprint jika label tidak terkelupas. Ini maksudnya kita enable mode pillar mode. Kita akan klik, nanti akan lihat respon dari printernya ya. Printer akan bunyi beep ya sekali. Ini menandakan ada proses komen ya untuk merubah. Sebelum itu ya, pertama kalian pastikan ini sudah mendapatkan pillar ya di sini.
ada 3 dan asnya. Ya, pastikan kalian sudah mendapatkan pilar tersebut pada kemasan Kasen DT640. Nah, langkah selanjutnya kita akan buka dulu tuas printer. Nah, ketika bunyi bip tidak apa-apa, label kita gulung ke belakang. Kemudian di sini ada penahannya ya, kita tarik ringan ke depan. Nah, di kanan kiri ada tempat as, karena kiri dan kanan. Nah, ini untuk tempat masuk label ya, masuk pilar ini kita pasang. Nah, seperti berikut. Untuk labelnya kita kelupas dulu satu sisi, kita pasang lagi. Ini ada platen roller ya. Nah, kita masukkan ke begini ya. Nah, hingga ada celah di sini. Nah, seperti berikut. Nanti akan tampak ya, seperti berikut. Nah, jadi yang bawah ini untuk sisa ya, laminasi label yang tidak terpakai, yang atas label yang otomatis terkelupas. Nah, kita akan pasang. Kita setting posisi lagi seperti berikut. Nah, untuk memastikan kita bisa tekan save test print ya, dengan caranya 2 kali tekan tombol fit berurutan. 1, 2. Nah, kita akan lihat ya, di sini label pil sama dengan yes. Kita bandingkan yang save test print pertama, label pil sama dengan no ya. Save test print yang pertama ini kondisi standar dari pabrikan Kasen DT640 ya. Nah, save test print yang kedua ini merupakan sudah tersetting mode pillar. Jadi di sini label pil sama dengan yes. Ya, ini untuk memudahkan proses ketika printing ya, dan menempelkan ke kardus atau kemasan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mungkin mencoba test print ya. Kali ini kita coba masuk dulu ke printer setting. Ini pastikan yang tadi ini jangan diotak-atik, kalian bisa close saja. Kita akan mencoba untuk print resi ini. Ya, di sini kita Kasen sudah menyiapkan untuk print resi. Ini kita buka pakai Google Chrome saja. Kita siapkan print resi, kemudian kita tes print ya. Pastikan printer yang dipilih sesuai driver yang terinstall, yaitu CD410 label printer. Nah, di sini menggunakan label ukuran 100 x 100. Nah, kita akan tes print 1 kali ini. Nah, printer berhenti ya, label langsung terkelupas otomatis. Sisa label yang tidak terpakai, sisa laminasi akan menggulung ke bawah seperti berikut. Nah, jadi langsung siap tempel. Bagaimana jika printing resi dalam jumlah banyak? Kita akan lakukan ini, misalkan saja copy 3 kali ya, misalkan dalam jumlah banyak ini. Test print. Nah, printer akan bunyi bip. Ini menandakan print sekali. Kita harus mengambil labelnya supaya printer melanjutkan printing yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita ambil. Nah, print kedua kita ambil lagi. Nah, selesai.
Jadi printer tidak akan ngeprint terus menerus ya. Jadi printer ada sensornya, jadi ketika label belum diambil, printer tidak akan melakukan printing seterusnya. Nah, kemudian bagaimana nih caranya ketika kita tidak ingin menggunakan mode pillar, ingin menggunakan mode yang standar saja? Kalian bisa masuk lagi ke menu tool DT640, yaitu printer setting yang tadi sudah di-download. Ya. Kalian bisa open lagi melalui administrator, run as administrator. Kali ini kita akan mengembalikan ke mode awal ya, bukan mode pillar tapi mode standarnya. Kita print saja di sini, klik. Kalau yang sebelah kiri ini menggunakan mode pillar, yang sebelah kanan tanpa mode pillar alias mode standar saja ya. Kita klik sekali, ya, printer akan bunyi beep. Caranya bagaimana untuk mengembalikan? Nah, seperti langkah yang awal, kita harus membuka dulu cover printer ya. Nah, kita buka dulu cover printer seperti berikut. Untuk memudahkan, kita bisa robek saja sisa laminasi. Kita gulung, dibuka dulu kiri dan kanan ke arah depan. Nah, kita gulung ke belakang. Jangan lupa untuk pillarnya ini harus dilepas ya ketika menggunakan mode standar. Jadi pillar tidak dipasang ketika menggunakan mode standar. Tapi ketika menggunakan mode pillar, maka pillar tersebut harus dipasang. Kali ini kita lepas. Cukup ringan saja. Kita simpan. Nah, kita akan coba ya save test print sekali lagi untuk memastikan printer bekerja dalam mode apa. Nah, sini pas berhenti. Printer sudah kembali ke mode standar ya. Jadi label pil sama dengan no. Sebelumnya untuk setting mode pillar kita ya, ini yang perlu digarisbawahi ya, untuk mode pillar pil sama dengan yes. Nah, berikut tadi cara panduan untuk setting pillar mode dan untuk setting mengembalikan ke kondisi standar ya, menggunakan printer utility dari Kasen DT640. Nah, berikut tadi cara tutorial panduan cara setting pillar mode dan untuk cara setting mengembalikan ke mode standar pada printer Kasen DT640. Buat kalian yang masih kebingungan dalam cara setting printer DT640 atau buat kalian yang ingin dibuatkan video-video tutorial yang lain, kalian bisa saja komen di bawah. Atau kalian bisa menggunakan layanan panduan Kasen by chat di link pada kolom di bawah. Nah, jumpa lagi di video-video Kasen selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.